jangan dimasak terlalu lama. Nanti kangkungnya hitam. Langsung kita cuci di api. Ini airnya harus disaring. Dulu saya pernah buat yang nggak disaring, aduh, bumbunya air semua. Jadi kita harus saring ini. Masukkan dulu bahan-bahannya, goreng dulu. Ini dia. Sudah ya. Bahan-bahan tadi kita ulik, tinggal kita ulik terus kasih bumbu nanti. Ini jeruk apa? Jeruk apa nih Reni? Jeruk sambal. Jeruk sambal ini harus ada di rata-rata makanan Bali. Termasuk juga ini apa? Sambal matah. Dan di Sumba sini jeruk ini termasuk jeruk yang berharga ya, karena harganya termasuk mahal. Kalau di Jawa, di kota besar murah sekali ini. Sekarang tinggal ditambahkan ini jeruk sambal. Jeruk sambal ladu. Iya. Dan ini kangkungnya. Kangkungnya Reni. Ini bukan kangkung darat ya. Kangkung apa? Kangkung udara. Nasi terus nih, mau makan nasi terus. Kangkung makan nasi terus sama. Ini ya guys. Oke, kapan lalu saya nggak tahu. Aduh, bumbunya kemana-mana kayak air laut. Air laut. Terlalu jauh. Mundur dikit. Berikutnya saya mau mandi, terus berganti shift dengan Ongkonya mau makan karena dia intermittent fasting dan saya mau jaga toko. Oke, nanti saya kasih contekan sedikit gimana saya menjaga toko ya. Oke, bye-bye. Kari Indonesia ya.
Enak. Itu namanya kari campur Italiano. Jadi Ya, bumbunya enak. entah apa yang bisa dibilang kari. Soalnya temanku dulu papi buat itu dari komik Jepang. Terus kita buat di rumahnya dia, enak. Terus saya tiba-tiba kemarin ingat itu komik itu. Saya mau buat terus. Oke deh. Jadi ini saya ceritanya makan agak lambat di toko karena dari tadi belum merasa lapar. Mungkin karena sudah puas menghirup asap masakan ya. Saya makan dengan plecing kangkung dan juga sambal goreng hati kentang. Ngomong-ngomong, spaghetti saya tidak mendapat bagian karena dihabiskan oleh Ongko dan anak-anak. Hari itu kasih bahan masak kan? Apa? Di kulkas. Yang jualan itu. Air masak? Jual berapa kan? 2,5. Mau apa? Ya, soalnya biar bisa tahu kan kalau mau jualan kan saya tidak tahu. Kalau orang tanya kan bisa kasih tahu. Iya. Terpaksa makan saya harus dihentikan di tengah-tengah. Jadi saya simpan kembali di bawah tudung karena ada supplier datang. Kemarin barang saya ada yang stoknya tinggal sedikit dan ada yang habis sama sekali, dan ini waktunya memesan ternyata sudah datang barangnya. Jadi saya harus mendata, menyesuaikan jumlah barang yang tiba dengan nota pengiriman. Kalau sudah sesuai baru saya menandatangani dan membayar, dan oke, selesai proses transaksinya. Loh, kamu harus berani omong. Kau datang ke mamanya toh. Kamu kasih tahu toh kalau kamu nggak pernah bilang anjing di sini. Terus itu kakak kenapa? Panggil Kukulian kenapa? Itu jangan ribut. Dia mana bilang itu. Setelah menerima barang masuk baru, tugas saya adalah harus menambahkan ke stok yang lama. Juga harus dicek ya jika ada perubahan harga, khususnya kalau harga naik. Jadi harga penjualan juga terpaksa harus dinaikkan. Jadi untuk mengerjakan bagian ini saya sangat butuh konsentrasi tinggi dan tidak bisa diganggu. Jam 6 ke atas ini adalah jam terbang tinggi untuk toko, karena di atas jam 6 itu paling tinggi banyak berdatangan pembeli di toko. Entah kenapa, saya pernah bertanya sama seorang penjual makanan. Penjual makanannya datang dari luar juga. Mereka heran kenapa jam terbang tinggi orang di Waingapu ini adalah jam 6 ke atas. Mungkin karena mereka sudah menyelesaikan mengurus anak, rumah tangga, dan juga mungkin jam-jam pulang kerja. Jadi di jam inilah saya itu paling sibuk dan saya paling membutuhkan sedikit bantuan untuk melayani pembeli supaya proses transaksinya berjalan lebih cepat.